Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bake Mileniari dengan NIM 8040180430. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas basis data dan juga MIT basis data. Adapun di dalam tugas basis data tersebut terdapat 4 tugas. Saya akan menjelaskan satu-satu dari keempat tugas tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tugas yang pertama, yaitu pemahaman tentang rekamedik, IRD rekamedik, dan IRD penjualan. Sebelum kita masuk penjelasan ini, mari kita pahami apa itu entitas dan atribut. Entitas adalah objek-objek yang keterangannya disimpan dalam database, di mana objek tersebut disimpan dalam bentuk tabel atau data file ataupun penyimpanan data lainnya. Sedangkan atribut adalah unsur-unsur atau elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah objek atau entitas sebagai keterangan dan ciri-ciri dari entitas tersebut. Selanjutnya, tentang rekamedik. Pada contoh IRD rekamedik terdapat 5 entitas yang saling berelasi, di mana dalam entitas tersebut terdapat atribut dari masing-masing entitas, yang mana entitasnya adalah entitas pasien, entitas admin, dokter, kunjungan, dan entitas diagnosa. Nah, di dalam entitas tersebut ada yang namanya atribut. Nah, di masing-masing entitas memiliki beberapa atribut, seperti entitas pasien ini memiliki 6 atribut, yang mana ada kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, terus status, alamat. Nah, pada entitas ini ada yang dinamakan namanya primary key, adalah atribut kode pasien. Nah, jadi itu adalah kunci dari setiap entitas tersebut. Nah, di mana atribut kuncinya kalau di entitas admin itu adalah atributnya kata sandi. Sedangkan di dokter, atribut key-nya itu kode pasien, kunjungan, kunjungan itu ada namanya atribut penghubung, foreign key, yaitu ini adalah kode pasien. Sedangkan yang diagnosa adalah atribut kode pasien. Nah, relasi antar entitas. Entitas pasien memiliki relasi terhadap entitas admin, yaitu relasi mendaftar. Setelah mendaftar, pasien juga memiliki relasi terhadap kunjungan, yaitu yang namanya relasi melakukan. Setelah itu, admin memiliki relasi terhadap entitas kunjungan, entitas diagnosa, dan entitas dokter, yaitu relasi mengolah. Selanjutnya, entitas kunjungan memiliki relasi dengan entitas diagnosa, yaitu relasi mendapatkan. Entitas dokter memiliki relasi dengan entitas diagnosa, yaitu relasi melakukan. Kita bisa memahami dengan contoh kasus seperti misalnya pasien datang dan mendaftar pada admin. Admin pun mengolah data pasien, apakah pasien melakukan pemeriksaan oleh dokter atau melakukan kunjungan dokter. Dokter yang memeriksa pasien akan melakukan diagnosa apakah pasien harus dirujuk atau melakukan terapi. Pasien yang telah melakukan kunjungan akan mendapatkan hasil diagnosa atas penyakit yang dialami pasien. Selanjutnya, tentang IRD penjualan. Pada IRD penjualan juga terdapat beberapa entitas. Di dalam IRD penjualan ada 5 entitas, yang mana ada pelanggan, produk, karyawan, detail pesanan, dan juga pemasok. Nah, di dalam entitas ini juga memiliki beberapa atribut. Masing-masing juga memiliki atribut yang sama seperti rekamedik tadi. Dan juga contoh ini adalah relasi antar entitas. Entitas customer memiliki relasi terhadap entitas employees dan entitas produk, yaitu relasi order. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan akan melakukan pemesanan produk atau employees perekrutan karyawan, di mana perusahaan tersebut berperan sebagai customer. Jika customer memesan produk, maka nantinya akan diolah dan ditampilkan dari data dari nama produk, detail pemesanan, dan data pemasok. Jika customer ingin merekrut karyawan, maka akan diolah dan ditampilkan data karyawan, seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan data tanggal perekrutan.
Contoh entitas yang bisa kita ambil di lingkungan sekitar itu seperti di lingkungan rumah sakit. Ada entitas pasien, dokter, pegawai, penyakit, dan lain-lain. Dan juga kalau di lingkungan pasar atau minimarket, ada entitas pelanggan, penjual, pegawai, barang, distributor, dan lain-lain. Jadi, ini adalah pemahaman saya di tugas pertama. Selanjutnya kita akan masuk tugas yang kedua. Baik, selanjutnya di tugas yang kedua, adapun pemahaman saya pada slide ketiga, tetap tabel mahasiswa. Karena atribut-atribut yang terdapat pada tabel mendefinisikan bahwa tabel tersebut adalah tabel mahasiswa dengan atribut KID MHS atau KID mahasiswanya. Selanjutnya di slide yang kelima, sekumpulan kombinasi atribut adalah gabungan dari dua atau lebih atribut yang mempunyai nilai-nilai karakteristik berbeda sehingga menjadi kunci data bagi sebuah entitas. Selanjutnya yang slide ke-9, di BMS memiliki 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, manusia, data. Pada slide 9, itu terdapat 3 pengguna brandware ya di BMS dengan keperluan yang berbeda. Yang pertama itu, pengguna pertama ialah seorang personalia yang membutuhkan data file karyawan dan gaji sesuai keperluannya. Nah, personalia tersebut berada pada level external view, karena ia hanya membutuhkan satu bagian dari keseluruhan database tersebut. Yang kedua, seorang customer service yang membutuhkan data pelanggan. Data pelanggan merupakan data inti dari database tersebut, sehingga customer service tersebut berada pada level conceptual view. Yang ketiga, itu sales manager yang membutuhkan data akses stok sales manager tersebut berada pada level internal view. Ketiga pengguna di atas itu, komputer dan laptop sebagai hardware-nya, aplikasi-aplikasi DBMS sebagai komponen software-nya, dan sentral database sebagai komponen data. Selanjutnya, di slide ke-10 ini, saya akan mencontohkan bagaimana ID MHS ini sebagai FK-nya. Jadi, menurut pemahaman saya itu seperti ini gambaran agar ID MHS-nya menjadi FK. Seperti ini. Baik, ini penjelasan tugas kedua saya. Nah, selanjutnya penjelasan tugas ketiga. Di sini, dosen memerintahkan untuk menentukan bentuk diagram konseptual aturan bisnis dari contoh kasus perpustakaan. Pertama-tama, kita tentukan objek pentingnya terlebih dahulu, diantaranya itu ini. Ada objek mahasiswa, objek daftar, anggota, perpus, objek penerbit, pengarang, objek meminjam, diterbitkan, menulis, dan objek dipinjam. Selanjutnya, setelah itu kita tentukan entitas dari relationship-nya atau relasi antar entitas. Seperti buku diterbitkan penerbit, penerbitan, pengarang menulis buku, anggota meminjam buku, buku ditulis pengarang, penerbit menerbitkan buku, mahasiswa daftar anggota, buku dipinjam anggota. Selanjutnya, setelah itu, kita tentukan relasi antar entitas. Kita tentukan CRC-nya. Seperti yang kita tahu, CRC berfungsi untuk menjelaskan jumlah hubungan atau jumlah relasi dari entitas-entitas yang telah kita tentukan. Di sini, entitas relationship-nya dari buku diterbitkan penerbit itu contohnya seperti ini, yaitu one-to-one. Mengapa one-to-one? Karena satu buku diterbitkan oleh satu penerbit. Sedangkan pengarang menulis buku itu ialah one to many, karena satu pengarang dapat menulis banyak buku. Setelah itu, anggota meminjam buku, itu namanya one to many, karena satu anggota dapat meminjam banyak buku. Selanjutnya itu, mahasiswa mendaftar anggota, itu one to one, karena satu mahasiswa hanya dapat mendaftar menjadi satu anggota. Dan kalau di buku dipinjam oleh anggota itu namanya one to many. One to many itu adalah karena satu buku dapat dipinjam banyak orang. Kalau penerbit menerbitkan buku, itu
juga one to many karena satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. Dan yang terakhir itu buku ditulis pengarang, yaitu one to many karena satu buku dapat ditulis oleh banyak pengarang. Nah, jadi seperti itu penjelasan pada tugas ketiga saya. Selanjutnya tugas keempat saya. Jadi di tugas keempat ini saya akan mengambil contoh kasus sewa mobil. Jadi seperti kita lihat ini adalah bentuk diagram maksudnya ini adalah bentuk diagram sewa mobil. Nah, jadi kita akan merelasiin diagram ini seperti ini. Contohnya, nanti kita akan relasiin di akses. Ini salah, ini kesalahan saya, ini salah. Ini ID penyewa ini ke ID penyewa, bukan ke ID jaminan. Saya salah meletakkan ini. Tapi kita akan membenarkannya di Microsoft Access-nya. Nah, ini adalah contoh kita relasiin di aksesnya. Seperti yang kita lihat di diagram tadi, ada namanya tabel sewa, terus tabel detail sewa, tabel mobil, tabel detail fasilitas, driver, tabel penyewa, terus tabel fasilitas. Nah, kita merelasiinnya. Nah, jadi kalau kita relasiin itu seperti ini. ID penyewa terhubung ke ID penyewa di tabel mahasiswa, terus nomor nota terhubung ke nomor nota di tabel detail sewa, terus ID mobil ke ID mobil ke tabel mobil, terus tabel driver ini ada namanya ID driver terus ke tabel detail sewa, tabel fasilitas kode fasilitas ke kode fasilitas. Nah, jadi kalau kita relasiin itu seperti ini bentuknya. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya ini adalah Meet saya. Karena berhubung saya NIM-nya itu genap, jadi saya mendapat contoh kasus sewa kaset. Jadi, saya telah bikin tabel dari itu, sewa kaset. Yang pertama itu, saya mendapatkan tabel penyewa. Di dalam kode penyewa ini ada kode penyewa, nama penyewa, alamat penyewa, nomor HP, jenis kelamin. Terus ini ada detail transaksi. Terus ada tabel kaset. Selanjutnya ada tabel transaksi. Nah, jika kita relasiin, itu bentuknya seperti ini. Tuh. Kode penyewa terhubung ke ID penyewa, ID kode kaset terhubung ke tabel transaksi yang di dalamnya ada ID kaset, terus kode transaksi terhubung ke kode transaksi di data transaksi. Nah, jadi kalau kita relasiin, itu seperti ini gambarannya. Tuh. Baiklah, jadi sampai di sini penjelasan saya, tugas dan meet saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan saat menjelaskan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.